Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratulaina. Saya dari kelas 4 SIC 2. Di sini saya akan membahas atau membuat tutorial cara pakai Sampipi dan pengaturannya di website. Yang pertama, kita hidupkan Sampipinya, Apache serta MySQL-nya. Oke, setelah itu di Google Chrome kita buat database-nya localhost phpMyAdmin. Oke, di sini saya sudah menyediakan database-nya dengan nama db_4sic2. Di situ ada tabel karyawan, tabel pelanggan, tabel transaksi. Kemudian di tabel karyawan ada yang namanya tabel karyawan, ada yang namanya ID karyawan, nama, alamat, serta password. Kemudian di tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama, serta alamat dan juga nomor HP. Lalu di tabel transaksi ada nomor transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, kode paket, kuantiti, biaya, bayar, serta kembalian. Lalu bagaimana membuat database barunya? Dengan cara new, lalu kita buat namanya sesuai database yang ingin kita buat. Habis itu kita create. Oke, setelah itu kita buka Sublime Text-nya. Kemudian kita masukkan semua folder dengan nama aplikasi 4SIC2. Di sini saya sudah membuat foldernya. Kita buka local C-nya, kemudian dari Sampipi, kemudian kita buka htdocs-nya, aplikasi 4SIC2. Ini dia. Oke. Setelah itu kita masuk ke aplikasinya, aplikasi ke config, yaitu koneksinya dengan host localhost, kemudian usernya root, passwordnya boleh diisi boleh tidak sesuai dengan laptop atau komputer kalian, kemudian DB name-nya atau database yang tadi kita buat, yaitu dengan nama db_4sic2 dengan koneksi MySQL connect. Dia di pack tadi ada apa aja? Ada tabel karyawan, ada laporan, ada paket, ada pelanggan, dan juga ada transaksi. Lalu, ini dia, kita jalankan ya. Kita buka lagi Google Chrome-nya dengan kita buka localhost dengan nama tadi, aplikasi 4SIC2. Oke, ini dia aplikasi 4SIC2. Lalu, bagaimana kalau di aplikasi 4SIC2 ada data pelanggannya, ada data pelanggan nih sesuai sama database yang kita buat tadi kan. Ini data pelanggannya. Kemudian kita balik, ada data paket laundry-nya, lalu ada data karyawannya. Ini sesuai tadi sama database yang kita buat ya. Di sini juga kita bisa editnya. Kita mau edit, kemudian bisa kita hapus juga. Lalu bagaimana kalau di Sublime Text-nya MySQL kita ganti dengan MySQL? Kita Ctrl S. Ayo kita coba. Kalau kita coba nih, kita reload ya. Maka dia bakal error. Kenapa? Karena di Sampipi dia terupdate sendiri. Kalau kita menggunakan yang namanya Apache, baru kita menggunakan yang namanya coding MySQL. Kalau kita menggunakan Sampipi, kita harus menggunakan yang namanya koneksi MySQL. Sama juga sama di tabel karyawan. Tuh dia harus MySQL query di setiap tabel birunya, MySQL query semua. Oke. Setelah hasil